Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewan Penguji UKIN PPG Daljab 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Nur Halim. Izinkan saya untuk menampilkan video praktik pembelajaran saya dalam rangka mengikuti UKIN PPG Daljab 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar. Siapa yang bisa memimpin berdoa? Saya, Pak. Ya, silahkan Hafiz. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Hafiz ya, sudah memimpin berdoa tadi. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang Bapak cek dulu absensinya ya. Aptina Raudah. Hadir, Pak. Hadir. Aisyah Yumaika. Hadir, Pak. Alia Dapina. Hadir. Alia Nazla. Hadir, Pak. Aprilia. Hadir, Pak. Tiara Dewi. Ada, Pak. Ya, Julfa. Hadir, Pak. Oke, bagus ya, hadir semua. Sudah lengkap semuanya. Nah, gimana? Tetap semangat semuanya ya. Nah, ini merupakan pembelajaran atau pertemuan kita yang terakhir pada semester ini. Nah, seperti biasa, supaya pembelajaran kita berlangsung kondusif, kita kondisikan dulu perangkat yang digunakan masing-masing. Jadi mikrofonnya tolong dinonaktifkan atau di-mute dulu semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, silahkan dibuka atau diaktifkan lagi mikrofonnya. Seperti itu ya. Nah, ya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya sudah mengaktifkan mikrofonnya semuanya. Nah, baiklah siswa sekalian. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang upaya menghadapi globalisasi. Nah, sebelum kita masuk pada materi utama hari ini, siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Iya, silahkan Aptina. Sebelumnya kita mempelajari tentang globalisasi, yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi terbagi menjadi berbagai bentuk, di antaranya globalisasi dalam bidang budaya, iptek, ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Iya, bagus sekali ya dari Aptina tadi. Jadi kita bisa katakan globalisasi merupakan proses integrasi atau sinkronisasi aspek-aspek kebudayaan di dunia. Bagus ya, tepat sekali penjelasan dari kawannya tadi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana upaya kita menghadapi globalisasi tersebut. Nah, Bapak yakin di antara kalian semua pasti ada yang pernah melakukan aktivitas misalnya belanja online, kemudian traveling atau melakukan perjalanan kayak pesawat misalnya, dan seperti yang kita lakukan sekarang ini, video conference. Nah, video conference, pernah semua ya? Pernah, Pak. Iya, nah tentu pernah semua. Nah, kalau pernah, itu artinya kita semua sudah merasakan yang namanya dampak dari globalisasi.
Karena untuk bisa melakukan belanja online, kemudian traveling dengan memakai alat transportasi, melakukan video conference dan lain sebagainya, kita memerlukan alat atau produk yang dihasilkan dari proses globalisasi. Nah, jadi kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari yang namanya globalisasi. Seperti itu ya. Paham semuanya ya? Paham, Pak. Iya, bagus sekali. Nah, jadi perlu kita tekankan, selain dampak positif yang bisa kita nikmati tersebut, globalisasi juga memiliki dampak negatif seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, maka dari itu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang upaya menghadapi globalisasi. Ini Bapak tampilkan PowerPoint. Nah, ini upaya menghadapi globalisasi. Nah, pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu, nah ini yang pertama, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang dengan benar. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang dengan benar. Nah, yang ketiga, ini peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang upaya menghadapi globalisasi dengan baik. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, gimana anak? Masih semangat semua belajarnya ya? Masih, Pak. Ya. Nah, bagus sekali. Jadi harus tetap semangat semuanya ya. Jadi Bapak harapkan terus semangat seperti ini belajarnya, kemudian semuanya aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi semangat dan aktif. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun kita bisa melakukan pembelajaran secara online atau daring. Jadi tetap semangat belajarnya ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Kemudian juga aktif. Aktif yang bagaimana? Jadi aktif dalam pembelajaran itu ketika misalnya aktif mengajukan pertanyaan atau memberi jawaban ketika dilempar pertanyaan maupun aktif ketika berdiskusi kelompok nantinya. Nah, kenapa harus aktif? Salah satunya karena dalam setiap pembelajaran Bapak akan melakukan penilaian. Selain dari penilaian dengan tes, Bapak juga akan melakukan penilaian dengan non-tes. Yaitu Bapak melihat bagaimana keaktifan kalian dalam proses pembelajaran ini. Misalnya keaktifan dalam diskusi kelompok dan bertanya maupun saat presentasi hasil diskusi. Paham semuanya ya? Paham, Pak. Iya, bagus sekali. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu tentang upaya menghadapi globalisasi. Nah, di sini kita lihat yang pertama, terjadi globalisasi. Bagaimana menyikapi globalisasi? Yang pertama, globalisasi ini menjadi tantangan besar bagi setiap bangsa. Jadi bukan hanya kita saja ya, tapi semua negara dan semua penduduk juga mengalami hal yang sama mengenai globalisasi. Kemudian yang kedua, tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungannya kepada bangsa lain. Artinya, tidak bisa kita menutup diri untuk menghindar dari globalisasi. Jadi misalnya saja kita bangsa yang skeptis hanya memikirkan dampak negatifnya saja, sehingga tidak mau berhubungan dengan negara lain. Tentu tidak bisa ya, karena kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bahkan negara maju pun memerlukan bantuan dari negara berkembang atau yang di bawahnya, misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alamnya, seperti itu. Kemudian globalisasi akan tetap berlangsung, dan kita tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya. Namun kita bisa mencari cara untuk menyikapinya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini.
Nah, kemudian upaya tersebut bukan saja upaya menghadapi hal negatif dari globalisasi, namun juga upaya yang harus disiapkan secara positif menghadapi era globalisasi. Nah, berikutnya, globalisasi terjadi dalam berbagai bidang. Di antaranya, dalam bidang budaya atau kita sebut globalisasi budaya, kemudian ada globalisasi iptek, globalisasi ekonomi, globalisasi komunikasi, dan globalisasi transportasi. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya. Kita lihat ilustrasi gambar ini ya. Ini ada tarian tradisional Nusantara, ada pula tarian dari luar negeri atau ini orang menyebutnya break dance. Nah, kita bisa mengenal itu karena adanya globalisasi. Kita bisa mengenal budaya-budaya dari daerah lain, tempat lain. Nah, kemudian ini gambar di bawahnya ada burger. Ada burger, ini makanan itu masuk produk budaya ya, dari daerah lain, dari luar negeri. Nah, coba kalian tebak, ini yang di sebelah kanan kira-kira gambar makanan apa? Singkong, Pak. Singkong, ya. Bubur. Pasta. Bubur, pasta. Banyak sekali ya. Pecel, Pak. Hah, pecel. Oke, kita lihat. Kita buka ini makanan apa? Ada yang bubur, ada yang kentang segala macam. Nah, kita lihat ini makanan apa ya? Nah, ini dia. Ini bentuknya. Ini adalah pecel ya. Pecel. Ini pecel ala Chef Agus Sasirangan. Jadi agak lebih modern, ala chef gitu ya pecelnya. Nah, ini adalah termasuk efek atau dampak dari globalisasi. Jadi rata-rata kita lebih mengenal makanan yang berasal dari luar negeri dibandingkan makanan asli dari Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak yakin kalau seandainya tadi dibalik penutupnya gambar tutupnya itu sebelah kiri, Bapak yakin kalian bisa menebak atau mengenali burger itu? Atau misalnya kalau diberi sepenggal gambar pizza atau ayam Kentucky dan segala macam, mungkin rata-rata masih pada kenal, bisa mengenali semuanya, bisa menebak. Karena sudah sering melihatnya ada di mana-mana gambarnya, bahkan ada di dunia maya iklannya. Nah, itu adalah salah satu dampak dari globalisasi. Itulah globalisasi budaya misalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Nah, siapa yang tahu apa saja yang bisa kita lakukan dalam menghadapi globalisasi budaya? Mengambil positif, membuang negatifnya, Pak. Iya, bagus sekali ya. Ada lagi selain itu? Menggunakan produk dalam negeri, Pak. Iya, bagus sekali. Benar ya. Jadi ada mengambil positif, membuang negatif, kemudian juga menggunakan produk dalam negeri. Benar sekali ya, kata temannya tadi. Jadi ada banyak upaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi globalisasi budaya. Nah, ini ada beberapa di antaranya Bapak rangkumkan. Nah, beberapa di antaranya saja ya. Nah, ini. Yang pertama, menyaring. Jadi menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Seperti kata Aisyah tadi ya, temannya tadi bilang, ini disaring positifnya, dibuang sisi negatifnya. Jadi sisi positifnya kita ambil, sisi negatifnya kita buang. Kemudian yang kedua, menyukai dan menggunakan. Nah, ini menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia. Ini adalah salah satu upaya menghadapi globalisasi budaya. Kemudian yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi. Jadi kita harus memperkuat persatuan kita untuk melindungi budaya asli Indonesia. Nah, yang keempat, mematenkan dan mempromosikan. Jadi di sini kita mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya atau mempromosikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Sampai sini paham ya? Masih semangat semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak.
Paham, Pak. Iya, bagus ya. Oke, nah Paham, Pak. selanjutnya, ya bagus sekali. Harus semangat semuanya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke upaya menghadapi globalisasi iptek. Nah, ini upaya menghadapi globalisasi iptek. Kira-kira siapa yang tahu upaya untuk menghadapi globalisasi iptek apa saja? Meningkatkan kualitas manusianya, Pak. Iya, benar, tepat sekali ya. Jadi salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, nih, bisa kita lihat di sini, upaya menghadapi globalisasi iptek. Nah, ini adalah globalisasi iptek. Yang pertama di sini, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Nah, jadi kita harus berkompetisi dalam kemajuan iptek. Seperti itu ya, itu yang pertama. Supaya kita bisa menghadapi globalisasi dalam bidang iptek. Kemudian yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Juga termasuk upayanya. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia. Nah, seperti yang kata teman kalian tadi ya, Apria tadi kalau nggak salah, jadi dia bilang meningkatkan kualitas manusianya Pak. Ya, nah itu meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, supaya kita bisa terus mengikuti perkembangan iptek. Kemudian selalu berorientasi ke masa depan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang. Yang selanjutnya, kita masuk ke upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Siapa lagi yang bisa menyebutkan upaya menghadapi globalisasi ekonomi? Apa contohnya? Tidak korupsi, Pak. Iya, benar sekali ya. Itu salah satunya. Jadi, tidak melakukan tindakan korupsi. Nah, ini bagus sekali ya. Pintar-pintar semua murid Bapak ini semuanya di kelas ini. Nah, supaya lebih jelas kita lihat di sini. Sudah Bapak rangkumkan beberapa di antaranya. Yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik. Kemudian, nih, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Itu termasuk upaya kita menghadapi globalisasi ekonomi. Kemudian yang ketiga, nah tadi seperti kata temannya tadi, tidak korupsi ya. Ya ini, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Kemudian, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Itu adalah beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi ekonomi. Kita lanjutkan. Nih, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Nah, ini ada fotonya ini. Ada orang yang teriak-teriak di telepon ini ya. Siapa yang teriak-teriak di telepon ini? Nah, ini yang pertama yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya. Kemudian memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Kemudian memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk ke upaya ini yang kelima. Nah, upaya menghadapi globalisasi transportasi. Jadi, dalam menghadapi globalisasi transportasi, yang pertama di sini kita memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang pertama. Kemudian menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
Kemudian menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu hasanah budaya. Contohnya seperti kita ini di Banjarmasin. Kita ini alat transportasi lokalnya adalah perahu, atau orang Banjarmasin menyebutnya jukung, seperti itu ya. Itu harus kita jaga. Nah, makanya kan kalau kalian memperhatikan jembatan-jembatan yang dibangun di Banjarmasin itu agak tinggi-tinggi. Setiap jembatan yang menghubungkan dua jalan yang dipisah dengan sungai kecil itu agak tinggi-tinggi jembatannya, seperti ini ya, tinggi-tinggi seperti ini, kayak ada jarak di bawahnya. Kenapa? Itu untuk menjaga hasanah budaya lokal kita. Kenapa? Supaya kapal atau perahu atau jukung bisa lewat di bawah jembatan itu. Itu salah satu fungsi kenapa jembatan itu walaupun hanya jembatan kecil tapi dibangun tinggi. Nah, supaya perahu atau jukung tadi bisa lewat di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini kita lihat. Nah ini globalisasi. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, globalisasi terjadi ini di berbagai bidang. Nah, globalisasi terjadi di berbagai bidang kehidupan. Seperti yang digambarkan di sini ya, semua percabangannya saling berpengaruh dan terhubung. Ini karena adanya globalisasi. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah kita bahas upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang-bidang tertentu. Tadi ada 5 bidang. Tentunya masih banyak lagi bidang lainnya ya, selain yang kita bahas sebelumnya tadi. Misalnya saja ada bidang politik, kemudian kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, tadi cuma 5 bidang yang mewakili. Sehingga kita perlu menyimpulkan secara umum upaya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi globalisasi dalam berbagai bidang ini. Jadi dari upaya-upaya yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, nah kita simpulkan, supaya kita bisa mengaplikasikannya dalam berbagai bidang juga selain yang sudah kita bahas tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama, kita harus bersikap lokal namun berpikir global. Nah, maksudnya di sini, jadi norma, aturan, tata krama, dan kearifan lokal lainnya kita pertahankan ya. Kita jaga benar-benar, kita pertahankan. Namun juga kita barengi dengan pola pikir yang luas, pola pikir yang mendunia. Jadi tidak boleh kita berpola pikir sempit, menolak segala macam tentang globalisasi, hanya memandang negatifnya saja. Tapi kita harus berpikir global. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua. Yang ketiga, menyinergikan teknologi dengan kearifan lokal. Atau kalau sekarang orang biasa menyebutnya teknologi kearifan lokal. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas SDM. Utamanya kualitas diri sendiri dulu, supaya kita bisa menularkan peningkatan kualitas diri kita kepada orang lain, yang positif tentunya ya. Nah, kalian sebagai pelajar tentunya harus terus belajar, semangat belajarnya ya, supaya bisa meningkatkan kualitas diri, seperti itu. Kemudian ini yang kelima, membentengi diri dengan dasar keagamaan yang kuat. Jadi dengan dasar keagamaan yang kuat, diharapkan kita semua bisa menangkal efek-efek negatif dari globalisasi. Seperti itu ya. Nah, ini adalah pengantar pembelajaran dari Bapak. Jadi berupa PowerPoint tentang upaya menghadapi globalisasi. Nah, semangat semuanya ya. Nah, ini kalau ada yang belajarnya haus, silakan sambil minum, nggak apa-apa, supaya tetap semangat belajarnya kita semua ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, berdasarkan PowerPoint tadi, kira-kira informasi atau pengetahuan apa saja yang bisa kalian peroleh? Saya, Pak. Ya, silahkan, Geria. Dari penjelasan Bapak tadi, kami memperoleh pengetahuan tentang cara menyikapi globalisasi serta upaya menghadapi globalisasi dalam berbagai bidang, di antaranya budaya,
iptek, ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Nah, iya, bagus sekali ya, dari Geria tadi. Kemudian juga setelah menyaksikan tayangan PowerPoint tadi, pertanyaan apa saja yang kira-kira muncul di benak kalian? Saya, Pak. Ya, silahkan Karin. Dari tayangan tadi muncul pertanyaan selain yang sudah ditampilkan tadi, upaya apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi globalisasi di berbagai bidang tersebut. Kemudian juga bagaimana upaya menghadapi globalisasi secara umumnya. Iya, bagus sekali ya pertanyaannya dari Karin tadi. Nah, mantap itu pertanyaannya, bagus sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi akan kalian jawab bersama-sama dalam diskusi kelompok. Nah, apa saja yang kalian diskusikan? Jadi supaya diskusinya terarah, pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Karin tadi, Bapak bantu susun dalam bentuk LKPD yang akan kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, LKPD-nya sudah Bapak kirimkan dalam bentuk file PDF, ada juga Word, ke grup WA dan Google Classroom IPS. Nah, sebelumnya, ini Bapak tampilkan dulu LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya. Jadi dibaca petunjuknya dengan benar. Nah, ini LKPD kita untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Dibaca petunjuknya. Jadi peserta didik melihat pembagian anggota kelompok di Google Classroom. Jadi sudah Bapak bagikan pembagian kelompoknya di Google Classroom, bisa kalian lihat dulu, kalian masuk kelompok mana saja, kemudian dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya, dikerjakan sesuai dengan petunjuk di masing-masing kegiatan, ada kegiatan 1, ada kegiatan 2, seperti itu ya. Nah, kemudian diskusikan menggunakan room virtual masing-masing kelompok. Nah, jadi seperti biasa, kalian masuk ke room virtual yang telah kalian buat sesuai kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Jadi boleh memakai Google Meet, boleh memakai Zoom, boleh memakai Jitsi, atau cukup di grup WA juga boleh. Nah, seperti biasa seperti itu ya. Nah, setelah selesai diskusinya, kalian bisa kembali lagi ke room Google Meet kelas Bapak ini untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Seperti itu ya. Paham semuanya ya? Paham. Gimana? Paham, Pak. Iya, bagus sekali ya. Paham semuanya, sudah paham, bagus. Ini memang sudah cerdas-cerdas semua menurut Bapak semua ini ya. Jangan lupa nanti siapa yang membuat room virtualnya, nanti kirim linknya juga ke Bapak lewat chat pribadi ke WA Bapak. Seperti biasanya ya. Jadi nanti Bapak bisa ikut bergiliran masuk ke room kalian untuk memantau jalannya diskusi sambil melakukan penilaian. Kemudian kalau ada yang kesulitan atau ingin ditanyakan, silahkan langsung ajukan pertanyaan lewat Google Classroom atau WA Grup IPS, atau bisa juga langsung kembali ke room Google Meet Bapak ini ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian berdiskusi kelompok untuk mengerjakan kegiatan yang telah dirancang di LKPD di dalam room virtual kelompok masing-masing. Nah, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan ke room virtualnya masing-masing dulu untuk berdiskusi. Kita tulis yang singkat-singkat aja ini hasil analisa dan kesimpulannya lah. Iya, yang penting benar itu jawabannya. Boleh aja memilih yang pendek kalau Pak. Iya, boleh. Jadi nggak mesti harus panjang hasil analisa, kesimpulannya nggak mesti panjang. Yang penting yang mana menurut kalian benar sesuai kegiatan inilah. Yang penting benar itu. Oke, makasih Pak. Ya, jangan lupa nanti pilih juga dan siapkan dulu siapa yang mempresentasikan hasil diskusinya lah. Jadi kelompok kalian tadi diskusi, mempresentasikan hasilnya, pilih nanti siapa yang diskusinya, presentasikan. Ya, Pak, nanti ulun saja yang presentasi. Ya, mantap. Bagus dah ada inisiatif kayak gitu. Ya, silahkan dilanjutkan diskusinya ya. Bapak ke kelompok lain dulu lah. Makasih semuanya. Oke. Kita ambil kata kuncinya aja ini, nanti saat presentasi kalau ada yang bertanya baru kita jelaskan. Boleh juga tuh. Ya, ini contohnya tulis saja gini: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Berorientasi ke depan. 3. Selalu mengikuti perkembangan iptek. Kayak 3 tulis
Pak, tanya Pak. Ya, Ini jawabannya diketik atau ditulis tangan aja, Pak? diketik boleh, ditulis tangan juga boleh. Yang mana kelompok kalian mudahnya aja, silahkan. Jadi nanti kalau misalnya diketik di Word, kirim filenya. Kalau ditulis tangan, kalian foto, nah kirim fotonya ke form Google Form-nya yang sudah Bapak bagi di LKPD-nya itu. Bapak, Ya, kelompok kami ketik aja lah Pak, supaya rapi. nah iya boleh, bagus tuh inisiatifnya supaya rapi diketik. Siapa kita yang mengetik ini? Aku yang ngetiknya kena bisa. Oh iya, bagus ya. Nah ini udah nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Bapak tinggal dulu ke kelompok lain ya. Silakan lanjutkan diskusinya. Semangat semuanya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima Iya, kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Bapak, jawabannya ini selain dari bahan ajar, boleh dari Google juga kah? Iya, boleh. Jadi dari Google, boleh. Dari YouTube ada video pembelajaran di sana, boleh juga. Boleh semua. Yang penting sesuai dengan materi kegiatan inilah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tanya lagi, Pak. Ya. Ini kolomnya ada 3. Kalau kami tambahkan jawabannya lebih dari 3, boleh nggak, Pak? Ya, boleh juga. Jadi 3 itu jawaban minimalnya ya. Kalau mau menuliskan lebih dari 3, silahkan. Nah, boleh kalian tambahkan kolomnya ke bawah. Bisa lah nambahkan kolom? Bisa, Pak. Ya, bagus. Nah, itu. Nah, udah lancar semuanya ya. Ini semangat diskusi kelompoknya ya. Ya udah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, oke, kalau gitu Bapak tinggal dulu ya memantau kelompok yang lain ya. Baiklah, udah selesai semua diskusinya ya. LKPD-nya juga udah selesai dan dikumpulkan lewat Google Form sesuai petunjuk di sana ya. Pak. Sudah, Pak. Iya, bagus. Ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilahkan perwakilan anggota kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu yang mau duluan, silahkan. Kami, Pak, dari kelompok 4. Ya, silahkan sebutkan nama dan kelompoknya. Baik, Pak. Nama saya Latisha, mewakili kelompok 4. Hasil diskusi kelompok kami, upaya menghadapi globalisasi komunikasi yang pertama memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Kedua, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Ketiga, memiliki kepercayaan diri dan keberanian agar memiliki kekuatan dan keteguhan agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi komunikasi. Ya, Sekian. bagus sekali. Ya, bagus dari kelompok 4 tadi presentasinya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apa ada yang ingin ditanyakan atau ada perbedaan hasil diskusinya? Silahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan sebutkan nama dan kelompoknya. Nama saya Narnia dari kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 4. Bagaimana cara supaya kita tidak terhasut oleh berita hoax? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya dari Narnia kelompok 2. Nah, silahkan kelompok 4 untuk menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Agar tidak mudah terhasut berita hoax. Yang pertama, jangan terburu-buru menerima dan menyebarkan informasi. Tapi, harus dicek dulu kebenarannya dari berbagai sumber. Kedua, jangan mudah percaya informasi dari sumber yang tidak jelas. Ketiga, baca informasi keseluruhan informasi. Jangan sepenggal-sepenggal, apalagi cuman judulnya saja. Sekian, terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Nah, itu tadi penjelasan atau tanggapan dari kelompok 4 atas pertanyaan dari kelompok 2. Nah, bagus sekali ya. Itu tadi hasil diskusi dari semua kelompok yang sangat luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya yang sangat luar biasa tadi ya.
Iya, bagus sekali. Mantap, Bapak acung jempol semuanya ya, bagus. Nah, kemudian siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi atau presentasi kelompok yang sudah kita laksanakan tadi? Saya, Pak. Ya, silahkan Nabila ya. Kesimpulan dari hasil presentasi masing-masing kelompok. Dalam menghadapi globalisasi, ada banyak upaya yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, bersikap lokal dan berpikir global. Yang kedua, menanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menyinergikan teknologi dengan kearifan lokal. Yang keempat, meningkatkan kualitas SDM. Dan yang kelima, membentengi diri dengan dasar keagamaan yang kuat. Ya, luar biasa. Bagus sekali ya kesimpulan yang disampaikan oleh Nabila tadi. Kita beri aplaus dulu untuk Nabila atas kesimpulannya sangat luar biasa tadi ya. Kita sudah memasuki bagian akhir dari pembelajaran hari ini. Nah, kalian juga harus mengerjakan soal tes secara individu. Jadi di akhir pembelajaran ini, kalian harus mengerjakan soal tes secara individu lewat link Google Form yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom dan juga grup WA IPS ya. Nah, di sini juga Bapak bagikan linknya di chat ini, di Google Meet ini, supaya kalian tidak bolak-balik antar tab supaya lebih mudah. Itu link evaluasinya. Nah, jadi silahkan kalian klik link itu. Nah, link ini, kemudian isi, baca petunjuknya, kemudian isi sesuai dengan petunjuknya. Di sini ada nomor absen, isi nomor absen kalian. Di sini kalian isi nama. Kemudian di sini kalian pilih kelas sesuai kelasnya, kelas 9 apa. Dan kalian jawab pertanyaannya, pilihan ganda. Kalian pilih yang paling benar pilihannya ya. Nah, ini tampilan soalnya. Silahkan nanti kalian jawab. Hanya ada sekitar 5 soal pilihan ganda. Bisa kalian kerjakan sebentar mulai dari sekarang. Ya, bagus ya. Sudah semua mengerjakan soal evaluasinya. Ini Bapak cek juga sudah selesai semua mengerjakan dan hasilnya rata-rata sudah bagus semua. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa, siapa yang bisa membantu Bapak melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silahkan Tabita. Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kami, Pak. Dalam apa saja yang harus kami lakukan untuk menghadapi era globalisasi. Kemudian juga pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena kami bisa berdiskusi dengan teman-teman, serta saling menambahkan kalau ada kekurangan 4 kelompok lainnya. Ya, luar biasa. Terima kasih ya atas refleksinya dari Tabita tadi. Sangat bagus sekali ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silahkan salah satu dari kalian lagi yang memimpin untuk berdoa. Saya, Pak. Oke, Leticia aja ya. Silahkan, Leticia. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Leticia sudah memimpin berdoa tadi. Nah, Bapak ingatkan, ini merupakan pertemuan atau pembelajaran terakhir kita di semester ini. Karena minggu depan kalian sudah memasuki kegiatan PAS atau penilaian akhir semester. Jangan lupa belajar secukupnya, terus semangat, dan yang paling penting terus menjaga kesehatan. Sering mencuci tangan dan menghindari kerumunan, seperti itu ya. Nah, Bapak rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.